Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar mengenai turunan. Turunan atau derivatif fungsi di suatu titik. Nah, waktu kalian di sekolah menengah atas, saya kira sebagian sudah tahu, ya, sudah pernah belajar, ya, sudah pernah belajar mengenai turunan. Nah, hanya saja yang dipertanyakan di sini adalah apakah saudara paham atau tidak ya mengenai apa sih sebenarnya turunan suatu fungsi, ya. Apa arti atau makna dari nilai turunan suatu fungsi. Nah, jadi saya harap kalian dengan saya ulang lagi materi ini ya setelah kalian dapatkan di SMA, kalian menjadi lebih paham ya terutama mengenai pemaknaan ya. Bagaimana cara kita memahami atau mengartikan nilai turunan dari suatu fungsi. Nah, sebagai contoh begini ya, sebagai contoh. Kalau kita berbicara mengenai turunan suatu fungsi, ya, maka kita sedang membicarakan ya, mengenai nilai-nilai yang berubah, ya, mengenai nilai-nilai yang berubah. Yang berubah apa? Ya, dalam kehidupannya banyak yang berubah, ya. Ya misalnya saja, ya, kalau dalam kasus-kasus yang sifatnya kuantitatif, ya, misalnya saja banyaknya penduduk, ya, banyak penduduk di suatu daerah itu berubah-ubah, ya. Kemudian misalnya GNP, ya, terus national product suatu negara itu berubah-ubah, ya. Nah, kemudian juga berapa banyak yang sudah habiskan untuk beli pulsa dalam sebulan, ya, itu juga berubah-ubah. Ya. Nah, banyak hal yang berubah-ubah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa cepat ya perubahan itu. Ya. Nah, secara singkat, turunan suatu fungsi ya itu menyatakan seberapa cepat ya nilai-nilai fungsi itu berubah. Ya. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai turunan, ya kita awali dulu dengan pembahasan mengenai laju ya perubahan rata-rata ya dari nilai fungsi. Kita pelajarin dulu ya. Nah, setelah kita memahami laju perubahan rata-rata, baru kita bisa memahami mengenai turunan itu ya. Pada itu di sini saya akan mulai pembelajaran dengan topik mengenai laju perubahan rata-rata dari nilai fungsi. Nah, sebagai contoh, banyaknya penduduk ya di suatu daerah pada tahun X ya misalnya memenuhi persamaan ya, misalnya saja Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Ya. Nah, jadi ini kita misalkan ya, kalau X sama dengan 0, itu misalnya aja nih tahun 2000 maksudnya. Ya. Kalau misalnya X-nya 1, itu misalnya menyatakan tahun 2001. Misalnya begitu. Ya. Kemudian kalau X-nya 2,
Itu menyatakan tahun 2002 dan seterusnya. Ya. Nah, berapa banyaknya penduduk di daerah itu? Ini misalnya satuannya juta ya, misalnya ini dinyatakan 6 juta. Berapa banyaknya penduduk di daerah itu tahun 2000? 4 juta, Pak. 4, Pak. 4, Ya. Pak. 4 juta. Dapat dari mana? Ya, dapat dari mana? X-nya masukin ke nolnya itu, Pak. 2 ditambah 4, Pak. Ya, jadi X-nya diganti 0. Ya. X-nya diganti 0. Apa kabar? Nah, sehingga diperoleh 0 pangkat 2 ditambah 4. Itu 4. Ini maksudnya adalah 4 juta. Ya. Juta orang. Di tahun 2000. Ya. Nah, kalau misalnya di tahun 2002 berapa? 8, Pak. 8 juta orang, Pak. Di tahun 2002. 8 juta. 8 juta, Pak. Ya. 8 juta, Pak. Dapat dari mana? 2-nya dimasukin ke X-nya, Pak. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 4. Ya, jadi X-nya diganti 2. Ya. Menjadi 2 pangkat 2 ditambah 4. Ya. Itu 8. Ya. Maksudnya 8 juta orang. Ya. Nah, demikian seterusnya. Kita bisa menentukan banyaknya penduduk ya pada sembarang tahun. Ya, sembarang tahun yang tidak kurang dari tahun 2000. Ya. Nah, jadi kita bisa lanjutkan X-nya 3 bagaimana, X-nya 4 bagaimana, X-nya 5 bagaimana, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita buat ya, suatu tabel yang menyatakan banyaknya penduduk ya, pada tahun tertentu. Ya. Misalnya saya buat tabel seperti ini. Tadi X-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Ya, apa sampai tahun 2008. Ya. Rumusnya adalah X kuadrat tambah 4. Nah. Kita copy paste ke Microsoft Word yang tadi. Nah, ya. Ini tabel yang menyatakan banyaknya penduduk ya dari tahun 2000 sampai tahun 2008. Ya. Nah, di sini kita bisa mempertanyakan ya. Ini file Microsoft Word-nya sudah muncul belum? Sudah? Oke. Ya, lanjutkan lagi. Berapa ya? Berapa laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2001 hingga ya 2003 misalnya. Kita bisa bertanyakan ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa di tahun 2001 ada 5 juta penduduk, ya. Di tahun 2003 ada 13 juta penduduk, ya. Nah, ada pertambahan, ya. Ada pertambahan banyaknya penduduk. Nah, pertanyaan adalah seberapa cepat ya tambahan ini, ya, antara tahun 2001 hingga tahun 2003. Ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah laju perubahan rata-rata. Nah, ini. Ya. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita perhatikan bahwa di sini ada 2 saat, ya, saat 2001 dan saat 2003. Ya. Nah, berarti di sini saat pertama, ya, itu tahun 2001, berarti X-nya 1.
Ya. Nah, kemudian ada saat kedua. Ya. Ada saat kedua, X-nya 3. Ya. Nah, berapa tahun selisihnya antara tahun 2001 dan 2003? 2, Pak. 2 tahun. 2. Nah, delta X sama dengan 2 dikurangi X1. Ya. Itu 3 dikurangi 1. 2 tahun. Ya. Nah, sekarang di tahun 2001 itu kan ada jumlah penduduknya, ya, 5 juta ini. Ya. Nah, jadi di sini ada Y1. Ya, Y1 adalah penyakit penduduk di tahun 2001. Ya. Nah, Y1-nya dapatnya dari mana? Ya. Dengan cara mengganti nilai X sama dengan 1. Ya. Dimasukkan ke dalam taman ini. Ya kan? Ini satuannya juta orang. Nah, Y1. Ya. Berarti 1/2 tambah 4. Itu 5. Ya. Itu ada 5 juta. 5 juta orang. Ya. Nah, Y2. Ya, berarti ini pada saat tahun 2003. Ya. Pada saat tahun 2003, banyaknya penduduk berapa? 3/2 ditambah 13. 4. Ya. Berapa? 13. Ya. 13 juta. Dari 5 juta ke 13 juta itu pertambahannya berapa banyak? Dari 5 juta menjadi 13 juta. Pertambahannya sebanyak delta Y. Ya. Itu Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya 13, Y1-nya 5. Itu pertambahannya sebanyak 8 juta. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, jadi di sini kita hitung delta Y dibagi delta X. Ya. Delta Y dibagi delta X. Ya. Sama dengan, nah delta Y-nya tadi nih 8 juta kan? 8 juta dibagi delta X-nya 2 tahun. Nah, sama dengan 4 juta per tahun. Nah, inilah yang ditanyakan, ya, laju rata-rata perubahan jumlah penduduk. Ya. Ini jawabannya. Jadi, laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2001 dan 2003 adalah 4 juta per tahun. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menjawab pertanyaan, ya, misalnya, ya, berapa laju perubahan rata-rata banyak penduduk antara tahun, ya, misalnya 2004, ya, dan 2006. Nah, kita bisa mengikuti alur yang serupa ini, ya. Langkah-langkahnya sama saja. Ya. Nah, di sini ada 2 saat, ya, tahun 2004 dan tahun 2006. Ya. Berarti saatnya ada X dengan 4, ya, itu saat pertama 2004, saat kedua 2006. X-nya 6. Ya. Delta X itu X2 dikurangi X1. Ya. 6 dikurangi 4. Ya. 2 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2004, berapa banyaknya penduduk? Ya, itu Y1. Ya.
itu 4 pangkat 2 ditambah 4 ya, yaitu 20 juta. Ya. Nah, tahun 2004 kan 20 juta nih. Ya. Nah, berikutnya Y2 ya, banyaknya penduduk di tahun 2006 ya. Berarti X-nya 6 di sini ya. 6 pangkat 2 36 tambah 4 ya, 40 juta. Ya. Nah, delta Y2 dikurangi Y1 ya. Ini menunjukkan pertambahan jumlah penduduk ya. Itu 40 dikurangi 20. 40 dikurangi 20 itu 20 juta. Nah, jadi selama 2 tahun itu penduduknya bertambah sebanyak 20 juta. Ya. Sebanyak dalam waktu 2 tahun. Ya. Dari 20 juta menjadi 40 juta. Dan delta-nya sudah. Nah, seberapa cepat perubahannya? Delta Y dibagi delta X. Ya. Delta Y-nya 20 juta, dibagi delta X-nya 2 tahun. Ya. Jadi diperoleh laju perubahan rata-rata 10 juta per tahun. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2004 dan tahun 2006 adalah 10 juta per tahun. Nah, apakah ada yang mau tanyakan tidak dari 2 contoh ini ya? Ini bukan contoh mengenai turunan ya, ini masih contoh mengenai laju perubahan rata-rata. Nah, apakah ada yang mau tanyakan baik dari contoh 1 maupun contoh 2? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, dari yang lain? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, ya. Nah, mana yang lebih cepat pertumbuhannya? Apakah di dalam periode 2001-2003 atau dalam periode 2004-2006? Mana yang lebih cepat pertumbuhannya? 2004 sampai 2006. Ya, 2004 sampai 2006 itu pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Nah sekarang begini ya. Kita sekarang mencoba memahami ya apa itu arti turunan ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas ya, itu adalah laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, kalau turunan ya, itu bukan laju perubahan rata-rata, tapi laju perubahan sesaat. Ya. Nah, itu adalah laju perubahan sesaat. Ya, bukan laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, jadi ada laju perubahan rata-rata, ada laju perubahan sesaat. Ya. Nah, sekarang coba kita pahami ya mengenai perbedaan ini. Apa bedanya antara laju perubahan rata-rata dengan laju perubahan sesaat? Ya. Nah, untuk memahami perbedaan itu, ada baiknya kita menganalogikan ya, menganalogikan kasus ini dengan suatu pergerakan kendaraan. Ya. Suatu pergerakan kendaraan. Yang apa? Kita berangkat ya menggunakan kendaraan ya dari kota A ke kota B. Kita berangkat dengan menggunakan kendaraan dari kota A menuju kota B. Ya, kota B sebagai tujuan, kota A kota titik berangkat. Ya. Nah, apa kita berangkatnya jam 7. Nah, kita berangkat jam 7 berangkat. Kemudian jam 12 tiba. Ya. Nah, jarak A ke B ya, itu 200 km. Misalnya begitu. Nah, di sini pun kalau kita perhatikan ya, ada 2 saat ya. Saat jam 7, ada saat jam 12 ya. Jadi ada T1, ya, ini saat yang pertama ya, anggaplah 7 ya. Nah, tapi juga ada saat yang kedua. Ya.
Nah, saat kedua jam 12. Nah, sehingga di sini ada selisih waktu delta T. Ya. Yaitu T2 dikurangi T1 kan? T2 dikurangi T1. Berapa? 12 dikurangi 7 jam. Itu 5 jam. Ya. Dari jam 7 ke jam 12 itu 5 jam. Nah, kemudian juga ada dua bilangan lagi yang kita amati, ya, yaitu Y1, S1. Ya. Nah, pada jam 7 itu, di saat berangkat, ya, kita belum menempuh perjalanan, ya, sehingga S1-nya masih 0 km. Nah, S2, ya, itu ketika tiba jam 12, jarak tempuhnya ada 200 km. Nah, maka di sini muncul selisih jarak, ya, yaitu 200 km dikurangi, ini adalah S2 dikurangi 1. Ya. 2 dikurangi S1. Itu 200 km dikurangi 0 km. Dengan 200 km. Nah, dari sini, dari delta T dan delta S, kita bisa menghitung laju rata-rata kendaraan. Nah, ini rata-rata nih, yang ini. Nah, yaitu delta S dibagi delta T. Yaitu delta S dibagi delta T. Ya. Nah, sama dengan berapa? 40 km, Pak. 40 200 km per jam. 200 km 200 dibagi 5 dibagi 5 jam. jam. Nah, ya, sama dengan 40 km per jam. per jam. Nah, ini adalah laju rata-rata. Ya. Kalau kalian lihat, hitungannya mirip dengan yang ini tadi. Dengan laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk. Ya, kita mengikuti alur yang ini. Di dalam contoh yang ini. Ya. Nah, itu adalah laju rata-rata. Ya, itu mirip dengan laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, sekarang bagaimana turunan? Ya. Nah, itu sudah hampir sampai ya di pemaknaan turunannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau kita bayangkan situasi yang ini, ya, kalau kita bayangkan situasi yang ini, ya, kita berangkat jam 7 pagi, tiba jam 12, ya, dengan menggunakan kendaraan. Ya. Apakah selama perjalanan, selama 5 jam itu, kecepatan kendaraan sama, 40 km per jam? Apakah sama, merata, atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Nah, pada kenyataannya berubah-ubah. Ya. Mungkin pada jam 7 lebih 12 menit, ya, laju kendaraan, ya, itu laju kendaraan bisa saja misalnya posisinya sedang di 54 km per jam. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian misalnya jam 7 lebih 25, ya, mungkin saja laju kendaraan saat itu, ya, mungkin 23 km per jam. Saya begitu. Ya. Jam 8, ya, bisa jadi laju kendaraan, ya, 100 km per jam. Ya. Jam 8.50, ya, mungkin laju kendaraan 0, ya, yang berhenti, ya, dan seterusnya, ya. Nah, pada kenyataannya kita bisa tahu angka-angka ini dari mana nih? Kalau dalam keseharian, kalau dalam perjalanan menggunakan kendaraan, ya. Nah, laju ini artinya dari mana nih? Bisa tahunya? Gimana, Pak? Kalau dalam keseharian, ya, dalam pengalaman sehari-hari, kita menggunakan kendaraan, ya. Nah, kita bisa tahu laju kendaraan itu bisa tahunya dari mana? Speedometer, Pak. Nah, dari speedometer, ya. Jadi ini adalah hasil bacaan di speedometer. Ya, ini pun sama speedometer ini.
Nah, inilah ya, inilah laju-laju sesaat ini ya. Jadi ini adalah ya laju kendaraan, laju sesaat kendaraan ya, pada jam 7.12. Taunya dari speedometer, taunya ya. Nah, kalau yang ini ya 23 km/jam itu adalah laju sesaat kendaraan pada jam 7.25. Taunya dari mana? Dari speedometer. Ya. Nah, kalau yang ini itu adalah laju sesaat kendaraan pada jam 08.00 dan seterusnya ya, dari speedometer ya. Nah, jadi kalau kita lihat kasus ini, kita menggunakan kendaraan ya. Nah, yang warna kuning ini, bagian warna kuning ya, kita mendapatkan laju rata-rata. Itu kita melakukan perhitungan ya, dengan cara menghitung, diperolehnya dengan cara menghitung ya. Nah, sedangkan kasus yang ini laju sesaat ya, di sini kita tidak menghitung, tapi di sini kita melihat di speedometer ya. Yang warna kuning ini adalah laju rata-rata, yang warna biru ini adalah laju sesaat ya. Nah, kenapa dikatakan sesaat ya? Karena yang dilihat adalah laju pada satu saat tertentu, itu jam 7.12 ya. Ini pun sama, kenapa dikatakan laju sesaat ya? Karena yang dilihat adalah laju kendaraan itu khusus pada jam 7.25. Nah, tapi kalau yang laju rata-rata ya, itu ada 2 titik waktu. Titik waktu pertama, titik waktu kedua. Kalau di sini hanya ada 1 buah titik waktu. Ini 1 buah titik waktu. Ini 1 buah titik waktu. Makanya dikatakan laju sesaat. Ya. Sesaat itu artinya 1 saat. Nah, turunan ya itu adalah mirip dengan laju sesaat ini. Hanya saja di dalam kasus ini mengenai banyaknya penduduk itu tidak ada speedometernya. Ya. Laju perubahan rata-rata jumlah penduduk bisa kita hitung. Ya. Tapi laju sesaatnya ya itu tidak kita gunakan speedometer karena tidak ada. Nah, itulah kita gunakan turunan ya. Jadi di sini kita bisa mempertanyakan ya, berapa laju perubahan jumlah penduduk ya, atau banyaknya penduduk pada saat tahun 2002. Ya, berarti X-nya 2 di sini. Ya. Nah, di sini hanya diberikan 1 saat ya. Saat tahun 2002. Nah, kalau yang tadi itu kan ada 2 saat. Ini kan 2001, 2003 ada 2 saat ya. 2004, 2006 ada 2 saat. Nah, tapi di sini hanya ada 1 saat tahun 2002 ya. Jadi di sini untuk mengetahui seberapa cepat banyaknya penduduk itu berubah ya di tahun 2002 ya. Itu kita gunakan turunan. Nah, cara ngerjakannya bagaimana? Ya. Caranya mirip dengan cara seperti ini ya. Caranya mirip seperti ini. Ya, dengan sedikit perubahan. Ya. Nah. Ya. Nah, di sini ya, saatnya itu adalah tahun 2002 ya. Berarti X-nya 2, kita ganti 2 di sini. Ya. Nah, saat keduanya bagaimana? Ya, saat keduanya adalah sama saja dengan saat yang pertama ya, tapi ya ditambah sedikit. Ditambah delta X. Ya, nah di sini delta X-nya itu ya, delta X-nya itu mendekati 0.
delta X ini mendekati 0. Tapi tidak boleh 0. Tapi tidak boleh 0. Tapi tidak boleh sama dengan 0. Nah ini. Ya. Jadi saat pertamanya itu adalah 2. Nah, di sini saat keduanya itu ya sama saja dengan saat pertama, tapi ditambah atau dikurang sedikit. Ya, ditambah atau dikurangi sedikit. Nah, sedikitnya berapa? Tidak tahu, tidak pasti. Yang pasti adalah mendekati 0. Ya, tapi tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, itu adalah apa namanya itu delta X-nya. Nah, sekarang delta Y-nya. Ya. Nah, pada tahun 2002 ada berapa penduduk? Ya, berarti kita ganti X-nya 2. Ya. 2 pangkat 2 ditambah 4. Ya. Jadi ada 8 juta penduduk. Ya. Nah, Y2-nya bagaimana? Y2-nya. Ya. Nah, X-nya kan 2 ditambah delta X. Ya. Jadi ini kita gantikan. Jadi 2 tambah delta X ini kita substitusikan ke X ini. Ya. Jadi 2 ditambah delta X. 2 tambah delta X pangkat 2. Ya. Ditambah 4. Nah, itu. Nah, kemudian bagian ini kita uraikan. Ya. Bagian ini kita uraikan. Nah, menjadi apa? Menjadi 4 ditambah 4 delta X ya, ditambah delta X kuadrat. Ditambah delta X kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang hijaunya. Di bagian hijau diuraikan menjadi ini. Nah, kalau yang ini tetap plus 4. Ya, ini nggak berubah. Ya, plus 4. Ini sama saja. Nih. Nah, sama dengan ya, 4 ditambah 4 jadi 8. Ya, 8 ditambah 4 delta X ditambah delta X kuadrat. Nah, itu. Nah, ini adalah Y2 ya. Nah, mengenai bagaimana menguraikan bagian yang hijau ini ya menjadi ini nanti akan dibahas sendiri ya belakangan kita tunda dulu ya. Nah, kemudian kita hitung delta Y ya. Yaitu Y2 dikurangi Y1. Y2-nya apa? Nah, Y2-nya ini nih. Ini Y2-nya. Y2 dikurangi Y1. Y1-nya tadi udah 8. Nah. Ya. Dengan apa? 8 dikurangi 8 jadi 0. Yang tersisa sisa ini sekarang. Nah, itu adalah delta Y. Nah, sekarang untuk pembagian ini ya mirip juga, tapi kita tambahkan limit di depannya ya. Limit delta X menuju 0 ya. Di sini kita tambahkan limit ya, delta X menuju 0. Jadi kan kita membuat delta X-nya menuju 0 tadi kan. Nah, delta X menuju 0 dari delta Y dibagi delta X. Delta Y dibagi delta X. Sama dengan ya, limit masih sama. Nah, delta Y-nya
diganti menjadi apa? Delta Y diganti nih 4 delta X ya, ditambah delta X kuadrat. Tambah delta X kuadrat ya, dibagi delta X. Nah, sama dengan nah ini mesti pakai limit. Nah, sekarang kita bagi ya, kita bagi 4 delta X tambah delta X kuadrat dibagi delta X ya. Menjadi 4 ditambah delta X. Ya. Nah, sekarang apabila delta X menuju 0, maka 4 tambah delta X menuju berapa? Ya, menuju 4. Ya. Karena delta X menuju 0. Ya. Sehingga limit ini bernilai 4. Ya. Itu. Nah, inilah jawaban soal ini ya. Jawabannya adalah 4. Ya. Inilah jawabannya.